Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami akan membahas tentang ejaan dan gaya bahasa Hikayat Abdullah dalam edisi 1849. Anggota tim kami yaitu Nur Hidayah dan Kiki Ratnasari. Tugas ini diperuntukkan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Melayu Klasik. Pengenalan Hikayat Abdullah bisa dikatakan merupakan sebuah autobiografi. Hal ini membuat hikayat ini istimewa dalam khasanah sastra Melayu. Karya sastra ini ditulis pada pertengahan abad ke-19. Naskah Hikayat Abdullah dalam bentuk manuskrip diselesaikan pada tahun 1843, tetapi edisi cetaknya baru diterbitkan pada 1849 di Singapura menggunakan cap batu. Keduanya menggunakan huruf Jawi. Edisi tahun 1849 ini sangat langka karena kebakaran di rumah Abdullah, tempat sebagian besar eksemplar edisi ini disimpan. Cetakan huruf Latin edisi ini mulai diterbitkan pada 1903. Cetakan-cetakan ini terutama ditunjukkan sebagai bacaan pelajar di Singapura, Pulau Pinang, dan Semenanjung Malaya. Nah, pada tahun 1882, Hijriah, C. Klinkert menerbitkan edisi Hikayat Abdullah untuk digunakan sebagai bacaan rakyat Hindia Belanda. Nah, dalam Hikayat Abdullah ini ada hal yang unik atau ejaannya. Yang pertama itu adalah pemakaian angka 2. Nah, satu umum, dalam aksara Jawi terdapat tanda yang tidak ternilai harganya. Tanda itu ialah angka 2 yang diciptakan khusus untuk menangani satu ciri yang menyeluruh dalam penggunaan bahasa Melayu, yaitu penggandaan atau reduplikasi, yang dilambangkan dengan angka 2. Yang kedua, angka 2 atau ejaan panjang. Meskipun kebanyakan reduplikasi dinyatakan dengan angka 2, terdapat beberapa kata dalam hikayat edisi ini yang menggunakan ejaan penuh, yaitu mudah-mudahan, selama-lamanya, obat-obatan, bekal-bekalan. Dalam seluruh teks, kata-kata tersebut tidak sekalipun memakai angka 2. Selain itu, terdapat kata-kata yang biasanya berangka 2 tetapi sekali-kali diberikan ejaan penuh, yaitu buah-buahan, turut-turutan, bahu-bahuan yang dieja demikian hanya sekali masing-masing, dan kata bunuh-bunuhan yang dieja begini 2 kali. Yang ketiga, ada angka 2 dengan akhiran an. Terdapat 2 cara mengeja kata-kata penggandaan berakhiran an. Yang pertama merupakan bentuk yang dianggap lazim oleh pembaca Rumi modern. Yang kedua, mengulang huruf pada sebuah kata sesudah angka 2. Hikayat ini menggunakan cara kedua, seperti berlebih, angka 2, han, tumbuh, angka 2, han-nya, beramah, angka 2, hanlah, berkasih, angka 2, hanlah. Nah, yang keempat ada angka 2 dan dwifungsi. Jika sebuah kata digunakan sebagai berturutan dalam 2 bagian kalimat serta memiliki fungsi dalam kedua bagian itu, biarpun fungsi itu berbeda, maka kata itu mungkin diberikan angka 2. Nah, seperti pada halaman 79, bentuk berangka 2-nya tidak suatu, angka 2, pekerjaan bengis nakal. Nah, uraiannya adalah tidak suatu pekerjaan bengis dan nakal. Yang kelima, angka 2 berlebihan. Di beberapa tempat terdapat penggunaan angka 2 yang tidak perlu, misalnya membuat banyak kitab, atau dalam tulisannya ada kitab terus angka 2 halaman 266. 45 buah pondok angka 2 kecil halaman 183. B. Angka 3. Bentuk ini tampil pertama kalinya dalam Hikayat Abdullah sebagaimana berikut. Halaman 16. Dikasihani Allah akan dia pada selama-lamanya. Amin, amin, amin. Halaman 110. Dilepaskannya daripada siksa api neraka padanya. Amin, amin, amin. Dalam halaman 291, maka kata orang besar itu, betul, 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 jawabnya betul. C. Pemakaian huruf H. Menurut ejaan Rumi dan Jawi modern, penggunaan huruf dalam teks Hikayat Abdullah tidak berakhir dengan H. Terdapat bentuk seperti sebila, singga, dan rupiah. Sebaliknya, menurut ejaan sekarang, huruf berakhir dengan vokal A dan ditambah huruf H, misalnya tuah dan tadah.
ejaan Abdullah dan penulis sezaman juga memperlihatkan kecairan dalam hal yang menurut ejaan sekarang dimulai dengan huruf H. Terdapat mengalau di samping menghalau. Perhatian pembaca pada ejaan modern dan ejaan sekarang dalam pembicaraan huruf H perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud dalam ejaan ini adalah ejaan bahasa Indonesia yang dalam beberapa kasus kata tidak sama dengan Malaysia. Dalam ejaan Abdullah, penggunaan huruf H mencerminkan bentuk kata yang digunakan dalam bahasa Melayu. Contoh Eropah, hisab, hendap, dan hidap. Di sisi lain, yang mirip dengan bahasa Indonesia adalah mau dan syahdan. D. Dua kaidah bertumpang tindih. Abdullah, penulis yang politik, menjadi terkenal berkat mesin cetak majikannya sehingga menarik perhatian tokoh silabir. Kaidah pertama yang digunakan Abdullah bukan sesuatu yang bara atau segala macam kata atau istilah asing. Ia memanfaatkan harokat atau baris untuk menjelaskan huruf saksi yang diperlukan. Penggunaan harokat untuk menjelaskan bunyi kata-kata Melayu. Contohnya, yaitu pada halaman 251, dengan kata-kata bercucu, harokatnya yaitu B, R, C, C, W. Diberi baris pula, dhamma atas kedua huruf ca dan sukun atas wawu. Dalam halaman 135, dengan kata-kata berlaksana, harokatnya yaitu B, R, L, Q, S, dan 2. Fathah di atas huruf shin, dan lain sebagainya. Dalam kasus kata yang mungkin kurang dipahami seperti udali, adanya baris bukan hanya menjelaskan, tetapi menentukan bahwa ini bukan kata biasa. Bagaimanapun, pemakaian harokat dalam kebanyakan contoh menimbulkan pertanyaan, apakah harokat itu perlu? Ada kalanya seakan-akan terdapat dua sistem ejaan yang bertumpang tindih. Misal, Simbat lengkap dengan huruf ya, sehingga tidak mungkin timbul keambiguan. Ditambah pula tanda kasrah di bawah huruf shin. Abdullah mengeja kata liar, yaitu LYR, bukan LYAR, yang lebih lazim. Ia memilih menambahkan dara, baris kasrah fathah, dan sukun dalam kata-kata seperti bercucu, berlaksana, pangkalan. Kaidah kedua yaitu menggunakan alif, wawu, dan ya. Dalam suku kata tertutup lebih lazim diterapkan dalam tulisan Abdullah. Dalam sistem tradisional, ejaan Melayu diwarisi dari kelaziman bahasa Arab yang menggunakan alif, ya, wawu sebagai pemanjang vokal, bukan vokal per, se, atau hanya dalam suku kata terbuka. Perbedaan dengan bahasa Arab, bahasa Melayu tidak memiliki signifikan fonemik atau apapun. Namun, sebagai akibat pengandalan pada kelaziman Arab itu, ketika alif, ya, wawu ditugaskan dalam tulisan Melayu menjadi huruf saksi atau hidup. 1. Huruf alif dalam suku tertutup. Contohnya, bawahnya bebas berpesan. 2. Yaitu huruf wawu dan ya dalam suku kata tertutup. Contohnya, kirim, sakit, kucing, dan kulit. Terdapat dua kaidah yang bersaing jelas, misalnya bunyi u dalam kata tuduh dapat dilambangkan dengan wawu atau domah. Bagaimanapun, di beberapa tempat tidak terdapat usaha untuk mengadakan penjelas. Dalam hikayat Abdullah terdapat lambuk, tembok, dan tembak. Yaitu an dan kan. Dalam aturan ejaan Jawi pada zaman Abdullah dan sekarang, jika sebuah kata yang berakhiran khaf atau kaf mati, ditambahkan akhiran an, maka an tersebut dijadikan kan, karena aturan diturut
secara konsisten dalam semua teks Abdullah. Tidak perlu ditampilkan seperti kebanyakan atau peranakan. Dapat dilihat ejaan Jawi mencerminkan kata-kata kebanyakan dan peranakan, bukan kebanyakan dan peranakan. Bagaimanapun, setiap kata yang berakhiran qaf atau qaf mati muncul dalam bentuk beran. Maka terdapat keambiguan. Dalam hikayat Abdullah terdapat kata berjinak-jinakan. Contohnya, hendaklah kiranya Tuhan berjinak-jinakan dengan segala hikayat-hikayat. Halaman 129. F, yaitu hamzah akhir. Ejaan sekarang, yaitu bengkok, dan perumian Jawi Abdullah menjadi bengkok dan bengkol. Ejaan sekarang datu, menurut perumian Jawi Abdullah, yaitu datu. Ejaan sekarang emak, menurut perumian Jawi Abdullah, yaitu emak dan mak. Ejaan sekarang enci, dan menurut perumian Jawi Abdullah, enci. Ejaan sekarang kecil, perumian Jawi Abdullah, kecil dan kecil. Ejaan sekarang kupu, perumian Jawi Abdullah, yaitu kupu. G. Variasi bentuk ejaan lain. Contohnya yaitu ejaan sekarang Amerika, ejaan perumian Jawi Abdullah, yaitu Amerikan dan Merikan. Terus ejaan sekarang beda, perumian Jawi Abdullah, beza dan beda. Ejaan sekarang bekerja, menurut perumian Jawi Abdullah, itu bekerja dan bekerja. Ejaan sekarang belalai, menurut perumian Jawi Abdullah, yaitu bulalai. Terus ejaan sekarang belalang, menurut perumian Jawi Abdullah juga belalang. Ejaan sekarang bertentangan, perumian Jawi Abdullah, yaitu bertentangan dan bertentangan, sama. Menurut ejaan sekarang gembala, menurut perumian Jawi Abdullah juga gembala, tetapi menggembalakan. H. Pembacaan proof. Beberapa tempat dalam teks terdapat kata-kata yang disisipkan di teks-teks, seperti ditandai dengan dalam jilid huruf 1 atau lambang karet. anggapan bahwa bahasa Abdullah merupakan bahasa Melayu klasik yang terkontaminasi oleh bahasa pasar. Sebaliknya, bahasanya merupakan persepaduan antara bahasa tulisan komersial pelabuhan Melaka dengan bahasa tulisan istana yang diperoleh melalui tulisan. Kata-kata seperti bermula, syahdan, dan lain-lain biasanya digunakan sebagai pemula pada bagian ditulis dengan huruf tebal. Misal, maka adalah sebuah bukit besar dengan tingginya dekat-dekat sengan ujung Tanjung Kuala Singapura itu. Syahdan, di Kuala Singapura itu terlalu banyak batu-batu yang bersaf besar. Halaman 189. Prosa di sini berorientasi pada lisan yang diciptakan untuk diperdengarkan, lazimnya dengan mengandalkan parataksis atau kaidah penambahan, yaitu pengisahan peristiwa mengikuti peristiwa diutarakan dengan ucapan yang relatif pendek. Dalam masyarakat Melayu tradisional, prinsip-prinsip yang diandalkan untuk menciptakan baik komposisi lisan atau tulisan yang ditujukan pada khalayak pendengar, biarpun terdapat perbedaan idiom. Dengan berkembangnya keberaksaraan untuk mengulangi pengulangan dalam teks Abdullah, bahwa proses ditulis untuk dibaca bukan didengarkan. Misalnya, segala perkara yang tersebut di atas ini kisah pelayaran Abdullah ke Kelantan, halaman 157. Ciri khusus yang mencolok dalam prosa Abdullah adalah peniadaan struktur parataksis, walaupun memang terdapat bentuk subordinasi dalam prosa tradisional. B. Yaitu kejanggalan. Abdullah tidak mengarang dengan gaya bahasa hikayat istana lama
dan ia juga tidak menulis dengan bahasa Malaysia atau Indonesia modern. Lebih baik jika ditangguhkan segala penilaian yang mengungkapkan kejanggalan dalam karya Abdullah, karena penghakiman ini mengandalkan kriteria yang belum tentu layak dikenakan pada tulisannya. Satu, yaitu kan akan. Suatu ciri dalam tulisan Abdullah ialah penggunaan kata kerja plus kan diikuti kata akan. Misalnya, maka isi 7 buah kapal ini berikan akan taruhnya. Tun peraklah patin, sekalian pohonkan akan jadi penghulu. Suatu pun tiada pusaka beta tinggalkan akan dia. 2, yaitu kecuali. Tujuan kata ini sering kurang jelas karena digunakan dengan cara yang berbeda, baik dengan kelaziman bahasa hikayat lama maupun bahasa modern. Kata ini jarang sekali ditemukan dalam hikayat lama, namun kerap digunakan dalam hikayat Abdullah. Misalnya, seperti kecuali kebanyakan kelakuan orang yang tiada membegah suluh, terperosok ia. Pada sangkanya demikianlah kelakuan semuanya Inggris, akan tetapi kecuali yang baiknya. Karena kecuali kebanyakan, kulihat orang yang berlaki istri itu. Ketiga, yaitu daripada sebagai padanan min bahasa Arab. Penggunaan kata daripada dengan cara yang tidak lazim dalam bahasa modern, yaitu daripada sebagai padanan min bahasa Arab dengan konotasi partitif, yaitu membawa arti dalam bahasa Melayu, seperti terdiri daripada, atas atau berupa. Misalnya, tanah Naning itu membayar hasil melaka barang sekedarnya pada setahun, baik daripada padi, baik daripada ayam itik dan buah-buah dan sebagainya. Isi pembahasan kami tentang ejaan dan gaya bahasa hikayat Abdullah dalam edisi 1849. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sesungguhnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.